19 ini di perjanjian Oslo, perjanjian Rabin, Yasser Arafat dan Clinton sudah dicoba. Tetapi apa yang terjadi dengan Israel? Sampai sekarang malah tambah gangguan keamanan itu malah membebani Israel. Karena waktu itu Yasser Arafat itu kan mengatakan, kalau kita berhasil masuk ke wilayah Israel, kita akan membuat bangsa Yahudi ini seperti tikus-tikus dalam kapal yang sedang tenggelam. Kita tahu kan kalau dalam kapal yang sedang tenggelam, tikus-tikus itu akan lari keluar, menyebar gitu kan, berenang dia. Jadi itu yang mereka melakukan supaya mereka bisa masuk dari Tunisia dan dari segala negara di tempat mereka itu selama ini melarikan diri kembali ke tepi barat. Itu yang mereka mau. Nah, bagi Israel ini dia sudah mendapat pelajaran gara-gara kegagalan Yitzhak Rabin ini. Two-state solution itu hanya angan-angan, Pak Andi. Itu hanya tipuannya orang-orang sebelah. Begitu Israel setuju dengan two-state solution, sebenarnya itu adalah Israel menekan tombol bunuh dirinya. Ketika nanti itu, maka ribuan orang Israel pasti akan jadi korban serangan teror. Gitu. Iya. Oke, itu aja kira-kira Pak Paul. Silakan dilanjutkan. Mumpung saya tambahin dikit ya, itu kenapa sampai sekarang ini masih nggak ada damai, nggak ada perang? Kalau menurut saya itu gara-gara biang keladinya itu ya, waktu Yitzhak Rabin sama Yasser Arafat ini, si Yasser Arafat ini nggak mau menandatangani two-state solution yang diajukan oleh si Bill Clinton. Ya mereka salaman, si Yitzhak Rabin sama PLO Yasser Arafat. Tapi dia tetap nggak mau tanda tangan itu two-state solution, dia nggak setuju, makanya sampai sekarang ini yang masih berantem. Itu ke satu. Kedua, apa namanya ini mengenai wilayah. Ini kalau saya lihat kadang-kadang ya, ini sorry to say di TV One atau Tribune, si Haikal Hasan ini katanya Ustadz, dia itu sering nunjukin peta-peta Israel. Dia bilang, oh ini petanya Palestina, ini yang biru nih, ini tahun ini. Jadi tiap tahun itu tambah berkurang ini warna birunya. Jadi makanya itu dia bilang, kalau Israel ini penjajah. Hei goblok, kamu bilang, kan saya bilang, kamu itu kan ngelawan, terus terjadilah perang. Nah, setelah perang kan wilayah udah diambil sama Israel. Seperti ini kalau Israel mau, ini Gaza ini diambil sama mereka. Kalau mereka mau ya. Soalnya mereka udah kalah perang kan. Nah, Israel menang perang. Yang menang yang ngambil teritori dong. Habis gimana? Nah, ini kadang-kadang itu misinformation macam begini ini terlalu banyak. Oke, jadi gini Pak Andi, supaya nggak terlalu jauh ya. Jadi begini, ini jujur aja ya kita bilang ya. Yasser Arafat tidak suka dengan two-state solution. Dia mau one-state solution dengan pemerintahan kekhalifahan Palestina gitu ya. Pemerintahan berdasarkan negara agama gitu ya. One-state solution Palestina. Nah, bagi Israel dia mau ya, tahun 1948 dia coba. Kemudian di tahun di perjanjian Oslo, perjanjian Rabin, Yasser Arafat dan Clinton sudah dicoba. Tetapi apa yang terjadi dengan Israel? Sampai sekarang malah tambah gangguan keamanan itu malah membebani Israel. Karena waktu itu Yasser Arafat itu kan mengatakan, kalau kita berhasil masuk ke wilayah Israel, kita akan membuat bangsa Yahudi ini seperti tikus-tikus dalam kapal yang sedang tenggelam. Kita tahu kan kalau dalam kapal yang sedang tenggelam, tikus-tikus itu akan lari keluar, menyebar gitu kan, berenang dia. Jadi itu yang mereka melakukan supaya mereka bisa masuk dari Tunisia dan dari segala negara di tempat mereka itu selama ini melarikan diri kembali ke tepi barat. Itu yang mereka mau. Nah, bagi Israel ini dia sudah mendapat pelajaran gara-gara kegagalan Yitzhak Rabin ini. Two-state solution itu hanya angan-angan, Pak Andi. Itu hanya tipuannya orang-orang sebelah. Begitu Israel setuju dengan two-state solution, sebenarnya itu adalah Israel menekan tombol bunuh dirinya. Ketika nanti two-state solution, maka semua ini Hamas dan Palestina akan punya bandara, akan punya angkatan militer, akan punya ya segala macam niat untuk menghancurkan Israel ya, itu lebih mudah gitu ya. Mereka akan meminta untuk penghapusan pagar pembatas sama seperti yang dimaui oleh ICJ kemarin supaya pagar pembatas dihapus. Begitu pagar pembatas
antara wilayah tepi barat dan Gaza itu dihapus, maka ribuan orang Israel pasti akan jadi korban serangan teror. Gitu. Jadi hati-hati juga kita dengan untuk menerima two states ini. Kadang-kadang kita orang Kristen ini kan suka naif kan dari sisi geopolitik. Sebenarnya Israel sekarang sudah sadar, begitu dia menandatangani two state solution, itu adalah menekan tombol eutanasia bagi negaranya sendiri. Kira-kira begitu Pak Andi. Oke, silakan dilanjut. Bung, saya mau tanya ini out of subject. Si Yasser Arafat ini kan matinya di ini kan arsenic poisoning. Kira-kira siapa yang kasih poisoning? Wah, itu saya nggak tahu Pak. Sampai sekarang masih misteri. Ada yang bilang dari pihak Israel, ada yang bilang dari pihak Palestina sendiri gitu. Iya. Jadi itu kan itu kan arsenic poisoning ya, benar ya? Iya. Kurang begitu perhatian saya Pak dengan itu Pak, karena menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh terhadap proses yang terjadi di sana gitu. Tapi walaupun dia dibunuh oleh misalkan orang Yahudi atau oleh orang Arab, yang jelas bahwa dia itu ya akhirnya mati. Entah apapun penyebabnya, dan itu nggak banyak berpengaruh sebetulnya. Karena kan masalahnya kan ini kan yang mempengaruhi Palestina ini selalu menuntut kemerdekaan ini atau menuntut tanah ini ya penguasaan. Nggak ada bangsa Palestina sebelum tahun 1948, nggak pernah ada negara Palestina, nggak pernah ada Kesultanan Palestina, atau nggak pernah ada kekhalifahan Palestina. Sebenarnya Palestina ini adalah isu yang diciptakan untuk memusnahkan negara Israel. Jadi apa yang dimaui oleh orang-orang Arab dan orang sebelah ini, mereka tidak mau ada kedaulatan Israel dalam bentuk apapun di Timur Tengah, itu aja intinya gitu. Kita nggak usah bicara soal isu perdamaian, isu pendudukan, isu dua negara, nggak ada. Itu semua itu ilusi yang diciptakan untuk memusnahkan Israel gitu. Oke, Bu Dora lanjut, silakan. Ya, Pak Toba ini ya Pak Toba saya katakan. Tadi Pak Toba katakan itu kelemahan dari Israel tidak mau tegas, tidak. Dari geopolitik dari sini ya saya bawakan sedikit ya Pak Toba ya. Spesial di Austria ya, karena ada dua golongan rakyat di sini yang pro Palestina dan pro Israel ya. Nah, di sini letaknya bukan hanya kegagalan orang Israel saja, tapi geopolitik terutama sentralnya di Eropa, karena Eropa yang dekat ke Timur Tengah ya. Jadi kubu-kubu manusia di sini mempunyai dua kubu yang berpihak kepada Islam dan berpihak kepada Israel, dan ini berdasarkan geopolitiknya dalam teknologi, dalam tenaga kerja, dalam ekonomi. Jadi ini yang mendorong, ini pendapat saya ya, dari segi pembicaraan dengan rakyat di sini beberapa, ini sebenarnya bukan kelemahan Israel. Israel memerankan ini dari dia tidak membuat ketegasan ini karena melihat geopolitik negara-negara di sekitarnya. Jadi dia mengambil keseimbangan, bukan kelemahan, keseimbangan. Bagaimana menguatkan Israel itu sendiri. Karena dari sejarah kita lihat juga bagaimana Rom Katolik ingin memusnahkan Israel, bagaimana otonom, bagaimana Turki, bagaimana Perang Dunia. Jadi itu semua geopolitik itu dipengaruhi juga oleh Islam ini, yang kubu yang berpihak kepada mereka membuat Israel mempunyai posisi seperti itu. Menurut saya ya Pak Toba, kalau salah ya boleh diralat gitu Pak Toba. Begitu Pak Toba.